Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruquh. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Untuk mengkaji masalah jamaah ini, kami menggunakan sumber sebuah kitab yang berasal dari tesis magister yang dengan judul Wujub Luzumil Jamaah wa Tarkib Tafarruq, yang artinya kewajiban menetapi jamaah dan meninggalkan berpecah belah. Tesis ini ditulis oleh Asy-Syaikh, begitu saya panggil, Jamal bin Ahmad Asy-Syarbawi. Dalam covernya ada tulisan Risalah Magister. Kemudian di bawahnya ada Isyraf, di bawah bimbingan atau pembimbingnya Fadilah Asy-Syaikh Dr. Ali bin Muhammad Nasir Faqihi. Ini diterbitkan oleh Darul Waton, Riyadh. Tesis ini diajukan di Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Dikeluarkan atau diujikan pada tahun 1410 Hijriah. Malam hari ini kami akan menyampaikan, sudah tentu tidak keseluruhan, hanya beberapa yang saya anggap penting dan mudah-mudahan tidak menyimpang dari apa yang terdapat dalam tesis ini atau kitab ini. Oleh karena kita doakan penulis ini agar mudah-mudahan penulisnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami awali dengan Al-Faslul Awal, pasal yang pertama. Al-Adillah minal kitab fil khithi alal jamaah wal amri biluzumiha wa dhammit tafarruqi wa tahdhiri minhu. Bab yang pertama, dalil-dalil. Jamak daripada dalil itu adillah. Dari kitab, maksudnya dari Quran, tentang anjuran al-hith untuk berjamaah dan perintah untuk konsisten di atasnya dan mencela perpecahan dan menakut-nakuti atau mengingatkan agar terhindar dari perpecahan itu. Ini bab yang pertama. Kemudian beliau juga menyampaikan laqad waradat fi kitabillah ayatun ta'murul mu'minina wa tahuthuhum ala luzumil jamaah wal i'tilaf wa tubayyinu lahum annal ummata al-islamiyah ummatan wahidatan wahia haqiqatun ja'a ta'kiduha fi aktsara min maudhi'i fil Qur'anil Karim. Telah datang di dalam Al-Qur'anul Karim ayat-ayat yang memerintahkan orang yang beriman
dan menganjurkan apa? Ala luzumil jamaah, untuk konsisten dalam kehidupan berjamaah, wal iktilaf, dan berkasih sayang, dan menjelaskan kepada mereka bahwasanya umat Islam itu adalah umat yang satu. Ini kalau ummah kita jadikan khobarnya anna, maka dia dibaca rofa. Annal ummatal islamiyah ummatun wahidatun. Tapi kalau jadi maf'ul saninya tabayyana, bisa menjadi ummatan wahidah. Yang jelas bahwasanya ayat-ayat itu menjelaskan bahwa umat Islam itu adalah umat yang satu. Dan inilah hakikat dari umat itu, sehingga banyak di dalam Al-Quran, di beberapa tempat, untuk menguatkan hal tersebut. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya untuk sesuatu yang pokok itu mesti ada penjelasannya dan juga ketentuan-ketentuannya. Beliau pertama menyampaikan dalil, yaitu yang sudah sering kita dengar, bahkan kita hafal, surah Ali Imran 102 sampai 103. Beliau menyatakan, wa fi ma yali dzikru ahammil adillah minal Qur'an al-Karim ala wujubi luzumil jamaati. Dan di bawah ini akan disebutkan dalil-dalil yang paling penting, dalil-dalil yang penting, paling penting dalam Al-Quran tentang kewajiban menetapi jamaah. Nah, apa saja itu? Dalil yang pertama, ad-dalilul awal, dalil yang pertama adalah qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Beliau sebelum mengambil kesimpulan telah memaparkan ayat ini sesuai dengan penjelasan para ahli tafsir. Dan memang beginilah cara memahami sebuah ayat. Kita awam memang tidak bisa atau sulit rasanya memahami sebuah ayat tanpa kita kembali kepada ahlinya. Nah, ahlinya siapa? Ya, para ulama. Jangan sampai kita menafsirkan ayat sesuai dengan keinginan kita. Nanti akan salah. Dalam sebuah disebutkan, man fasaral Qur'an bi ra'yih fa asaba faqad akhta'a. Siapa yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, maka walaupun dia itu benar, tapi salah. Nah, cara memahami ayat-ayat Al-Quran sudah tentu kita kembali kepada ahlinya. Siapa ahli memahami ayat Quran? Ya, para mufassir. Kalau memahami hadis, ya kepada para ahli hadis. Begitu seterusnya. Nah, pertama beliau menyampaikan bagaimana pandangan seorang mufassir yang bernama Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini. Beliau menyatakan begini, Dzakara Ibnu Jaririn rahimahullahu bi'asanidihi an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an annahu qala fi qawlihi ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a
qala al-jamaah. Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, menyebutkan dengan sanad-sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud. Ini juga termasuk mufassir atau tokoh ahli tafsir di kalangan para sahabat. Nah, yang diambil sanadnya oleh Ibnu Jarir ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, kalau kamu ingin mendengar bacaan Quran persis seperti waktu diturunkannya, dengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Qala berkata, siapa yang berkata? Domirnya qala adalah huwa, kembalinya kepada Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan al-jamaah. Jadi yang dimaksudkan dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an, jami'ah ini adalah berjamaah. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, jami'an ay jama'atan. Menurut Abdullah bin Mas'ud tadi berjamaah. Jadi bukan menurut pandangan kita yang karena kita kemudian menetapi jamaah kemudian buat-buat dalil, sama sekali tidak. Kita hanya mengikuti bagaimana salafus sholih itu menjelaskan Al-Quran. Kemudian beliau musannif menyatakan, wa dzakara bi asanidihi aqwalan ukhra anis salaf fi tafsiri makna hablillah, minha Al-Quran wal ikhlas lillahi wahdah wal Islam. Musannif berkata, dan Ibnu Jarir juga menuturkan, menyebutkan sesuai dengan sanad-sanad beliau pendapat yang lain, aqwalan ukhra. Ukhra naat atau sifat daripada aqwalan, karena aqwalan ini ghairi akil, maka dia menjadi mu'annas apabila dijamakkan. Maka ukhra adalah bentuk mu'annas daripada akhir. Nah, dari ulama salaf tentang, jadi beliau menuturkan pendapat-pendapat yang lain dari ulama salaf tentang tafsir pengertian hablullah. Minha, diantaranya akwal tadi, yaitu ini. Beliau menyebutkan, Ibnu Jarir, 3. Apa yang dimaksudkan dengan hablullah? Yang artinya adalah tali Allah. Nah, maksudnya ada 3. 1, Al-Quran. Yang kedua, al-ikhlas lillahi wahdah. Ikhlas hanya semata-mata untuk Allah yang esa. Kemudian yang ketiga, Islam. Jadi inilah pengertian tentang hablullah. Sekali lagi, ada 3 pengertiannya, yaitu Al-Quran, kemudian ikhlas, yang ketiga Islam. Jadi kita berpegang teguh, yang artinya iktasoma itu menjaga dengan sebenar-benarnya. Kemudian diartikan dengan berpegang teguh, memegang Al-Quran, memegang nilai-nilai keikhlasan, dan memegang Islam, itu ada caranya. Apa? Bagaimana caranya? Yaitu dengan berjamaah. Jadi inilah para ikhwan semuanya tentang penjelasan Ibnu Jarir dan juga musannaf
tentang pengertian wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hablullah artinya 3 tadi, yaitu Al-Quran, ikhlas, dan Islam. Kemudian jami'an, 1 saja, yaitu apa? Al-jamaah. Nah, kemudian musannaf juga menyampaikan wa qala Ibnu Jarir rahimahullahu fi tafsiri hadil ayah yuridu bidzalika ta'ala dzikruhu wa tamassaku bidinillah alladzi amarakum biha wa ahidahul ladzi, maksud kami wa ahdihil ladzi ahdahu ilaikum fi kitabihi ilaikum minal ulfah wal istima ala kalimatil haqqi wa taslimi li amrillahi ta'ala. Allah menghendaki dengan yang demikian itu, dengan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, artinya adalah wa tamassaku bidinillah alladzi amarakum bihi. Berpeganglah kalian. Sudah tentu mukhatab ya di sini orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Berpeganglah dengan agama Allah yang Allah telah perintahkan kalian dengannya. Dan berpeganglah dengan janji Allah yang Allah telah menjanjikan kepada kalian. Di dalam kitabnya, apa perjanjian Allah? Disebutkan minal ulfah, minnya minil bayan, yaitu kasih sayang. Wal istima ala kalimatil haq, dan bersama-sama atau berkumpul di atas kalimat yang hak, wa taslim li amrillah, dan berserah diri kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui ayat tadi wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, Allah memerintahkan, mengingatkan kepada orang beriman agar orang beriman itu berpegang teguh kepada agama Allah yang orang beriman diperintahkan untuk beragama dengan agama itu, yaitu tentu Islam, dan janji Allah yang Allah telah janjikan dalam kitabnya, yaitu apa? Agar orang Islam itu berkasih sayang, kemudian berjamaah, berkumpul di atas kalimat yang hak, dan berserah diri kepada perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua, musannif menukilkan penjelasan dari Ibnu Katsir tentang ayat ini. Musannif mengatakan, wa qala Ibnu Katsirin rahimahullahu wa qawluhu wa la tafarraqu amarahum bil jamaah wa nahahum anit tafarruq. Waqad waradat al ahaditsu al mutaaddidatu bin nahyi anit tafarruq wal amri bil istima wal iktilaf. Ibnu Katsir menyatakan, adapun firman Allah wala tafarraqu, pengertiannya adalah amarohum. Amaro ini fi'il madhi, domirnya adalah huwa, kembalinya kepada Allah, fa'ilnya yaitu ini Allah atau huwa, kemudian maf'ul bihnya adalah hum. Jadi kalau kita pahami semacam ini akan mudah kita. Amarohum, dia Allah memerintahkan kepada mereka
mereka orang-orang yang beriman, bil jamaati, untuk berjamaah. Wa nahahum, dan naha juga fi'il madhi, fa'ilnya adalah huwa domir, yaitu huwa, kembalinya kepada Allah. Dan Allah melarang mereka anit tafarruqoh, berpecah belah. Itulah penjelasan Ibnu Katsir tentang wala tafarruqu. Sekali lagi saya ulang, kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, amarahum bil jamaah wa nahahum anit tafarruqoh. Allah memerintahkan mereka, orang yang beriman atau orang Islam, untuk berjamaah dan melarang mereka berpecah belah. Kemudian Musannif mengatakan, dan banyak hadis yang bermacam-macam tentang larangan berpecah belah. Ini beliau menukilkan dari Ibnu Katsir tentang berpecah belah. Jadi larangan banyak sekali hadis muta'addidah, ta'addud, banyak ya. Hadis banyak sekali larangan tentang berpecah belah. Dan banyak juga hadis yang memerintahkan, kalau tadi anit tafarruqi, nah ini wal amri. Jadi waqad waradat al haditsu al mutaaddidatu bin nahyi anit tafarruq wal amri bil istima. Di samping tadi melarang berpecah belah, juga banyak hadis, banyak sekali hadis yang memerintahkan agar berjamaah dan berkasih sayang. Ila anqala, sampai Ibnu Katsir juga menyatakan, waqad dhamintu lahum al-ismah inda ittifaqim anil khata' kama waradat bidzalikal hadisu al-mutaaddidatu aidon wa khifa alaihim al-iftiraq wal ikhtilaf faqad waqa'a dzalika fi hadhil ummah faftaraku ala thalathin wa sab'ina firqatan minha firqatun najiyatun ilal jannah wa musallamatun min adabin nar wahum alladina makana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Beliau cantumkan footnote-nya, itu juz 1 halaman 389 di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan juga jaminan umat Islam atau orang beriman apabila mereka itu berjamaah, dijamin untuk tidak salah. Jadi mereka akan terjaga untuk bersepakat melakukan kesalahan apabila mereka itu berjamaah. Dan juga, jadi ini salah satu manfaat berjamaah, akan dijamin, dijaga dari berbuat salah secara bersama-sama. Begitu juga banyak hadis yang lain. Dan apabila mereka itu berpecah belah, ditakutkan umat ini akan jatuh kepada perpecahan sampai 73 golongan apabila berpecah belah. Nah, dari 73 golongan itu, ini kalau berpecah belah, itu yang dikhawatirkan. Nanti berpecah belah terusnya. Itu yang dikhawatirkan. Nah, dari 73 itu,
hanya satu yang selamat. Nah, kita khawatir para ikhwan semuanya, para akhwat semuanya, kalau sampai muslimin ini berpecah belah menjadi 73, sementara yang selamat hanya satu. Maka dalam pemahaman saya ini yang doif, jangan sampailah muslimin ini berpecah belah. Karena kalau muslimin berpecah, dikhawatirkan nanti akan muncul kelompok-kelompok sampai 73. Dari 73 itu yang selamat hanya satu. Ini sangat disayangkan kalau sampai di tengah-tengah masyarakat Islam terjadi perpecahan yang demikian itu. Terlepas dari siapa yang selamat, kita sebagai umat Islam sedih merasakan umat yang lain. Jadi tidak kita malah bangga, tidak, itu hemat saya. Sedih, kenapa ada muslimin yang lain tidak selamat? Padahal mereka itu masih darah daging kita, masih saudara kita. Nah, supaya tidak sampai terjadi 73 golongan, jangan berpecah belah kita ini. Nah, ini para ikhwan semuanya yang kadang-kadang mungkin kurang dipahami. Sekali lagi, penyebab 73 tadi karena perpecahan. Coba kalau tidak berpecah belah, tidak akan terjadi 73 tadi. Nah, 73 tadi yang selamat hanya satu. Ini para ikhwan semua, kan sangat disayangkan. Ini pemahaman saya yang sangat doif. Kalau sampai muslimin itu berpecah belah sampai 73, sementara yang disebutkan minha furqatun najiyatun ilal jannah musallamatun min adzabin nar. Mereka itu selamat, najiyah, bisa masuk surga, dan juga diselamatkan dari neraka. Siapa mereka itu? Yaitu, ini masih penjelasan dari Ibnu Katsir berdasarkan hadis, maka na alaihi an-nabiyyu wa ashabuhu. Apa yang ada atasnya, ma di sini bisa berarti kehidupan, atau bisa berarti manhaj, atau berarti yang lain lah. Sesuatu yang Nabi dan para sahabat di atasnya. Inilah yang selamat, yaitu umat Islam yang mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti para sahabat. Ini jaminan akan selamat para ikhwan semuanya. Nah, jadi sekali lagi, hindari perpecahan agar umat Islam tidak jatuh dalam, kalau bahasa di sini, faqad waqa'a dzalika fi hadil ummah faftaraku ala thalathina wa sab'in. Kalau berpecah belah, nanti muslimin akan menjadi 70, perpecahan menjadi 73, dan yang selamat hanya satu saja. Hindari perpecahan sehingga muslimin bisa selamat seluruhnya. Jadi kalau ingin selamat, mari kita berjamaah, jangan berpecah belah. Demikian penjelasan dari Ibnu Katsir. Kemudian beliau musannaf menjelaskan dari penjelasan Imam Al-Qurtubi. Ini aslinya adalah Cordova, Spanyol, yaitu kitab tafsirnya memang sangat terkenal, yaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu kitab tafsirnya. Nah, beliau menyatakan, musannaf maksud kami menukilkan begini. Qala Al-Qurtubi rahimallahu fi tafsiri hadil ayah. An Abdillah bin Mas'udin wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Qala al-jama'ah
ruwiya anhu wa an ghairihi min wujuhin wal makna kulluhu mutaqarib mutadakhil fa inna Allah ta'ala ya'muru bil ulfah wa yanha anil firqah fa innal firqata halakatun wal jama'ata najatun wa rahimallahu Ibnu Mubarak haitsu qala innal jama'ata hablullah fa'tasimu minhu bi'urwatihi al-wuthqa liman dana. Ini sedikit daripada syair ya. Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala berkata dalam tafsirnya dari Abdullah bin Mas'ud, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu qala al-jamaah. Jadi sama seperti tadi Ibnu Jarir. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan dari yang lain, dari beberapa segi, dari beberapa jalan, yang artinya semuanya berdekatan dan saling mutadakhil, mempengaruhi, artinya saling berhubungan. Apa makna yang mutaqarib dan mutadakhil tadi? Bahwasanya Allah memerintahkan, fa innallaha ta'ala ya'muru bil ulfah. Allah memerintahkan untuk berkasih sayang dan melarang berpecah belah. Kenapa? Karena perpecahan itu akan membuat hancur, membuat rusak. Sementara itu berjamaah itu akan menyelamatkan. Kemudian beliau menukilkan sebuah syair dari Ibnu Mubarak. Innal jama'ata, sesungguhnya jamaah itu hablullah, tali Allah. Fa'tasimu, maka pegangilah dia minhu, daripadanya, bi'urwatihi, dengan talinya, al-wuthqa, yang kuat bagi orang yang mau beragama. Jadi bagi orang yang ingin beragama dengan baik, pegangilah tali Allah cara berjamaah. Itu bait syair yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak, yang oleh Imam Al-Qurtubi didoakan mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat dari Allah, karena beliau mengingatkan innal jama'ata hablullahi fa'tasimu minhu bi'urwatihi al-wuthqa liman dana. Demikian penjelasan dari Imam Al-Qurtubi. Nah, kemudian yang terakhir adalah penjelasan dari Imam Asy-Syaukani. Asy-Syaukani ini punya kitab tafsir yang judulnya cukup panjang, Fathul Qadir, Al-Jami' Bainar Riwayah wa Dirayah min Ilmi Tafsir. Ada 4 atau 5 jilid ya, itu. Beliau Syiah memang, tapi Syiah yang dekat dengan Sunni, yaitu Syiah Zaidiyah. Soal ini bisa kita bahas pada kesempatan yang lain. Jadi kita tidak memandang siapa dari mana latar belakangnya, asal itu hak kita bisa pakai. Ya. Apalagi ini Syiahnya tidak Syiah hulat. Nah, kalau Syiah yang hulat, Syiah yang berlebih-lebihan, sudah tentu ya kita hati-hati untuk memakainya. Ya, ini. Nah, kalau Imam Asy-Syaukani ini, kitab-kitabnya juga banyak dipakai oleh orang-orang Sunni, baik kitab hadisnya, seperti kita semuanya tahu kitab hadis ya, Nailul Awtar, ya itu ini. Kemudian
juga kitab tafsir ini. Wa qala Asy-Syaukani rahimallahu wa atasimu bihablillahi jami'an. Al-hablu lafdun mustarakun wa asluhu fil lughati as-sababul ladzi yutawassalu bihi ilal bughyah wa huwa imma tamthilun aw isti'aratun. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkata tentang ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an. Al-hablu, kata habl yaitu tali, itu lafadz yang mustarok. Mustarok itu satu kata mempunyai dua atau lebih arti, lawan daripada mutarodif. Jadi satu kalimat dia punya dua arti. Nah, hablullah pun begitu. Ini mustarok, ya, artinya punya beberapa arti. Asalnya menurut bahasa, habl itu adalah sebab yang menyampaikan kepada yang dicari. Itulah namanya tali, perantara untuk mencapai sesuatu yang di ujungnya atau yang dicari. Itu namanya hablun. Itu arti aslinya semacam itu. Nah, ini bisa kadang-kadang sebagai permisalan atau juga kadang-kadang pinjaman. Ini istilah balaghah, tamtsil atau isti'arah. Nah, selanjutnya itu tadi pengertian hablun, ya. Beliau menyatakan, Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, amarahum subhanahu bi'ayyastamiu ala tamassuk bidinil Islam au bil Qur'an wa nahahum anit tafarruq an-nashi anil ikhtilaf fid din. Sampai di sini yang akan saya sampaikan materi ini. Imam Asy-Syaukani menyatakan Allah memerintahkan mereka agar bersama-sama berkumpul dalam memegangi agama Islam atau Quran, dan melarang mereka berpecah belah yang dapat menumbuhkan perselisihan dalam agama. Itu kata-kata Imam Asy-Syaukani. Jadi kurang lebih penjelasannya, Allah memerintahkan orang-orang beriman agar mereka itu dalam memegangi Islam dan Al-Quran ini berjamaah, bersama-sama. Allah melarang mereka berpecah belah yang akan nasi, yang akan menumbuhkan, menyebabkan, menimbulkan perselisihan di dalam agama. Jadi itulah perintah Allah melalui kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala jami'an wala tafarraqu. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Kata-kata dari Asy-Syaukani yang saya bisa jelaskan, wallahu a'lam, mudah-mudahan benar. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar mereka itu istima, bersama-sama di dalam memegangi agama Islam dan Quran, dan melarang mereka berpecah belah, karena perpecahan dan melarang mereka berpecah belah yang akan menyebabkan ikhtilaf dalam beragama. Jadi dengan kita menghindari perpecahan, maka kita akan selamat dari ikhtilaf. Tapi kalau kita
tafarruq, berpecah belah, maka kita akan ikhtilaf dalam beragama. Inilah para ikhwan semuanya. Jadi sekali lagi, wa'tasimu bihablillahi jami'a, jelas memerintahkan kepada orang beriman untuk berjamaah dengan segala konsekuensinya, segala akibatnya. Dengan berjamaah kita akan selamat, dan apabila berpecah belah, demikian tadi kata Imam Asy-Syaukani, akan dapat menyebabkan berselisih dalam beragama. Kita hindarkan ini semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjaga umat ini dalam kehidupan berjamaah. Nah, kemudian bagaimana pengertian wala tafarroku? Insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maafkan kami apabila tidak bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Dan tugas para ikhwan semuanya untuk terus mencari dan mencari, belajar dan belajar, sehingga dapat memahami dengan sejelas-jelasnya dari berbagai pihak, bukan hanya dari saya sebagai orang yang sangat dhaif ini. Insya Allah apabila hak akan satu, ya itu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga umat ini dalam berjamaah dan menjaga mereka untuk tidak berpecah belah. Akhirnya marilah kita akhiri kajian ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alfa minkum wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.